warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT atas keberkahannya. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan sekarang bisa kajian ini atau dalam majelis ilmu, majelis zikir ini pahala yang luar biasa. Bisa mengalahkan segala ibadah sunnah. Mau sholat 60 rakaat sunnah pun kalah dibandingkan dengan hadir dalam majelis ilmu, walau hanya sebentar. Karena begitulah kehebatan ajaran Islam yang sangat mementingkan ilmu sebagai landasan, sebagai dasar daripada segala amal soleh kita. Imam Bukhari rahimahullah sampai membuat satu bab khusus, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum bertindak. Ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beraktivitas. Hari ini tema kita adalah tentang muraqabatullah. Saya baca supaya lengkap judulnya. Sebentar. Ramadan dan integritas ketika Allah jadi pengawas utama. Ramadan dan integritas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting sekali untuk kita memahami. Tujuan daripada Ramadan, di mana ibadah puasa adalah yang paling utama, paling pokok, jelas membentuk pribadi muttaqin. Kan begitu. La'allakum tattaqun. Hanya sayang, banyak yang tidak memahami kata takwa ini secara mendalam, secara integral, komprehensif. Selalu kita hanya melihat pada satu sisi. Kalau orang rajin ibadah, kalau orang banyak sholat sunatnya, kalau orang melaksanakan zakatnya, atau pergi haji umrah, maka kita anggap orang bertakwa. Itu baru satu ciri dari orang bertakwa. Orang bertakwa itu ada dua ciri utamanya. Ciri pertama itu adalah mereka melaksanakan rukun Islam, rukun iman. Itu jelas. Itu baru satu ciri. Ciri yang lain adalah bagaimana rukun Islam dan rukun iman itu tercermin dalam hidupnya sehari-hari. Tercermin dalam hidupnya sehari-hari. Dan ajaran puasa ini sesungguhnya datang untuk mencetak pribadi muttaqin dengan dua unsur tadi, unsur ibadahnya, ibadah mahdhahnya. Kalau ada yang menjadi ahli ibadah, hayati baik-baik Ramadan ini, Anda akan jadi ahli ibadah. Tapi bukan itu saja. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi sisi lain lagi dari muttaqin, hayati baik-baik Ramadan ini, karena Anda akan menjadi pribadi yang selain tadi luar biasa ritualnya, juga spiritualnya, yakni nilai-nilai Islam pada diri Anda dalam akhlak dan di dalam panduan beraktivitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita lihat, bahwa sesungguhnya di dalam Islam selalu diingatkan orang-orang itu antara ibadah mahdhahnya dengan apa yang menjadi output dan outcome-nya. Kalau sholat misalnya, itu kan outputnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu, Dan nanti outcome-nya itu menjadi pribadi yang benar-benar bagaimana pribadi yang tenang, khusyuk, bisa menghadapi berbagai kesulitan. Itu kan begitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ada outputnya, ada outcome-nya. Puasa juga begitu. Puasa itu luar biasa. Di antaranya adalah bahwa puasa mengandung begitu banyak nilai-nilai yang harus diterapkan.
Nah, salah satunya, saya sebenarnya banyak tapi takut waktu, salah satunya tentang integritas, ya, tentang pengawasan Allah SWT. Orang merasakan diawasi Allah SWT, dan itu disebut dengan muraqabatullah dalam istilah Islamnya. Istilah para ulamanya seperti itu. Dari mana kita dapatkan ini? Tentu yang pertama dari pelaksanaan puasa itu sendiri. Ya, ini dulu. Pelaksanaan puasa itu sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah bertekad untuk berpuasa, sesungguhnya Bapak Ibu akan melakukan ibadah yang sangat memerlukan integritas. Ya. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali Allah SWT dan diri kita. Kecuali Allah SWT dan diri kita. Kita dengan istri sama-sama sahur, ya, tidak pernah berpisah sampai buka puasa. Tapi hakikatnya istri tidak tahu kita puasa atau tidak. Kita juga tidak tahu istri kita puasa atau tidak. Kalau ada yang bilang, Ustaz, kalau tidak tahu istri saya puasa atau tidak, iya betul, karena mungkin tiba-tiba di ujung sebelum maghrib dia haid misalnya, dan dia nggak bilang-bilang. Jadi saat buka dia minum aja biasa. Memang cuma dia yang tahu. Lantas kalau suami gimana? Suami juga begitu. Karena yang membatalkan puasa itu tidak ada orang, tidak semuanya orang bisa tahu. Ya, kita bisa batalkan puasa. Ya, apalagi kalau kita sendiri, ini integritasnya lebih kuat. Kita sendiri di ruangan atau lagi mandi, ya, atau mungkin berenang. Kalau yang tanya, boleh Ustaz ya? Orang puasa berenang, ya boleh. Ya, yang penting jangan minum airnya. Ada yang bilang nggak boleh Ustaz, nanti airnya masuk dari belakang. Nggak ada itu dalam Islam aturan. Air masuk dari belakang. Yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, atau sesuatu yang lain dimasukkan ke dalam tubuh seperti nilai makan dan minum. Infus itu membatalkan puasa walaupun tidak lewat mulut. Tapi suntikan obat tidak membatalkan. Jika kita disuntik obat tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak seperti makan dan minum. Bagaimana kalau suntikan vitamin? Membatalkan. Karena vitamin itu, ya, ada unsur makanannya, bukan obat. Ya. Nah, ini supaya dapat kita pahami dengan baik. Sekarang ketika kita puasa, walaupun sendiri, di rumah, di kantor, di kamar, tetap puasa. Itu menunjukkan integritas. Kenapa kita yang puasa ini, walau sendiri tidak mau menegur seteguk air. Tidak mau. Ya. Karena kita tahu, percuma, walaupun tidak ada yang melihat, Allah SWT melihat kita. Sayang makna ini kurang diresapi oleh kita orang yang berpuasa. Sehingga kurang membekas pada diri kita. Maka pengawasan Allah SWT itu tidak terasa. Kita hanya merasakan pengawasannya waktu puasa. Ya, kalau begitu apa yang kurang? Yang kurang adalah salah satunya nilai-nilai itu kurang diresapi, kurang dihayati, kurang sungguh-sungguh untuk diwujudkan dalam kehidupan. Ya. Mungkin juga hal lain adalah bahwa kita berpuasanya memang tidak benar. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau puasanya sudah benar, benar-benar tidak makan minum dari subuh sampai maghrib, maka tinggal yang kedua, bagaimana meresapi makna ini. Ya, bahwa kita ini puasa tidak puasa ada yang mengawasi, Allah SWT. Dan walaupun Allah SWT Maha tahu, Allah menggunakan perangkat malaikat yang ada di kanan dan kiri kita. Ya, Raqibun Atid, itu dalam Quran disebut. Jadi kalau dulu di zaman Orde Baru, kita mengenal ada istilahnya waskat. Apa itu Pak? Singkatan dari apa waskat?
pengawasan malaikat. Kita juga punya waska, pengawasan malaikat. Ya, singkatnya sama. Pengawasan malaikat. Raqibun atid. Dan malaikat ini hanya menjadi sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah SWT untuk memudahkan manusia membayangkan bagaimana pengawasan Allah. Sebetulnya, sesungguhnya, pada hakikatnya Allah tidak memerlukan malaikat. Betul? Betul apa betul, Bu? Ini malaikat mengawasi kita karena Allah perlu mengawasi malaikat atau karena untuk kita supaya rasa ada yang mengawasi? Untuk kita, Allah nggak perlu. Allah Maha Tahu. Bahkan kemahatauan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digambarkan, ya, dapat melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam gua atau gua apa Pak? Gua atau gua? Dalam gua yang gelap gulita di malam hari. Nah, coba Pak, semut hitam di atas batu hitam, gua gelap gulita di malam hari. Zulumatun fawqa, kegelapan di atas kegelapan. Itu tidak pernah lepas dari penglihatan Allah Subhanahu. Nah, ini yang kita tanamkan. Dan bagaimana kira-kira gambaran pengawasan itu dalam umat-umat sebelum kita? Nabi Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri raja Al-Aziz waktu itu, namanya istri raja, masih cantik, ya. Apalagi konon dalam riwayat dia tidak punya. Bahkan dalam cerita Israiliyat, ya, ini cerita Israiliyat, ya, tidak boleh langsung semua kita bilang, tapi bisa dipatokan kecuali kalau ada yang menentang. Dalam cerita Israiliyat, dia tidak pernah disentuh oleh suaminya. Karena ternyata suami udah tua banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini istri muda. Istri muda, ada Nabi Yusuf alaihissalam yang kegantengannya lebih daripada separuh kegantengan orang dunia. Kalau orang dunia ganteng-ganteng dikumpulkan semuanya, nggak bisa mengalahkan Nabi Yusuf. Ya, itu luar biasa memang. Sampai-sampai bayangkan perempuan lagi potong mangga, ya, melihat Nabi Yusuf itu potong tangannya, ya, karena terperanjat. Hasya lillah. Mereka bilang, ya Allah, apa nih? Gitu, ya. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. Ya, in hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat mulia. Motor. Nah, ini Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz. Sebetulnya secara manusiawi laki-laki, Nabi Yusuf laki-laki itu bagaimanapun wanita cantik. Dia lagi yang kata para ulama, ya cepat saya, ini bukan materinya, nanti lain kali kita bahas. Ada 6 sebab Nabi Yusuf bisa tergoda. Tapi nggak usah saya bahas, biar ibu penasaran nanti, nanti kita kaget. Tetapi dalam keadaan itu tiba-tiba dalam Quran diceritakan, tiba-tiba beliau berhenti atau tidak tergoda. Allah SWT ceritakan dalam Quran, laula ra'a burhana rabbi. Karena dia ingat Allah SWT, satu-satunya, ya, langsung ingat Allah, itu semua jadi buyar. Ini muraqabatullah, pengawasan Allah SWT. Ya. Jadi kesadaran pengawasan malaikat itu untuk orang kita biasa-biasa. Kalau orang yang sudah tinggi nilainya tidak lagi bahwa diawasi malaikat, langsung merasa diawasi oleh Allah sebagai pengawas utama dalam hidup ini. Ya, jadi itu contoh kedua. Ya. Umar bin Khattab pernah di sebuah tempat ketemu dengan penggembala kambing. Terus Umar bin Khattab bilang, saya perlu 1 ekor kambing nih. Ya. Kata penggembalanya, bukan saya yang punya. Dia bilang, nggak apa-apa, ya, bilang aja kambing itu hilang, ya. Itu tuh Umar bin Khattab mau mengetes. Nggak mungkin lah Umar bin Khattab sang khalifah, orang di zaman surga ngajarin yang salah. Ini mau mengetes, ya.
Apa kata kami? Aina Allah. Jadi waktu dia bilang, nanti Tuhanmu nggak tahu kok kalau kau jual 1 ekor pada saya. Kata sang penggembala luar biasa nih. Hidupnya sederhana dan pasti miskin. Penggembala. Kalau nggak miskin, dia tidak menggembala. Bukan kambing dia. Katanya, Aina Allah, di mana Allah SWT? Maka Umar mengatakan, bebaskan anak. Itu dari laki-laki, ada dari perempuan. Ibu-ibu biasa, namanya ibu-ibu, ya iseng-iseng atau santai-santai, pengen untung lebih banyak. Nah, ya pada putrinya bilang, nah itu supaya jangan terlalu sedikit susu yang kita mau jual. Ini tengah malam ngomongnya, ya. Mantunya. Ya, ini tambahin dikit, tambahin air, ya. Kata anaknya, Umar bin Khattab melarang kita menambah air di susu. Ya, artinya kalau tidak ada larangan yang bisa diberitahu orang, mungkin nggak apa-apa. Tapi ini ada larangan, nggak boleh nih, karena itu bisa merusak susu, kira-kira begitu. Kata ibunya, kan Umar juga nggak lihat, ini tengah malam. Umar di mana? Maka anak tadi putri itu bilang, kalau Umar tidak lihat, maka Tuhan Umar, Allah SWT melihat kita. Inilah yang namanya pengawasan yang harusnya hadir pada diri kita. Dan dengan pengawasannya akan melahirkan 2 sifat yang sangat luar biasa. Sifat jujur dan sifat amanah. Kalau orang selalu merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia akan menjadi jujur. Untuk apa bohong? Allah tahu kita. Ya. Yang kedua, dia akan jadi amanah, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jujur itu dalam perkataan, ya. Amanah itu terutama dalam perbuatan, Bapak Ibu dimakanan sekalian. Nah, salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama menunjukkan kehebatan puasa ini, ya, sehingga satu-satunya ibadah yang Allah SWT umumkan lebih balasannya dari 700 kali lipat. Hadis qudsi, hadis sahih. Semua amal anak Adam, ibadah anak Adam itu pahalanya dari 1 sampai 10 sampai 700. Ya, sampai 700. Illa siyam, dalam riwayat illa shaum, fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, puasa itu milikku, kata Allah SWT, dan aku yang membalas. Kata para ulama, dengan Allah SWT mengatakan itu adalah buatku dan aku yang membalasnya pasti di atas 700. Karena kalau di bawah 700 kali lipat, apa artinya bonus itu? Apa artinya jaminan dari Allah SWT? Para ulama bilang, mengapa sampai sedemikian tinggi nilai puasa? Jawabannya adalah karena puasa ini melahirkan yang namanya muraqabatullah. Ya, keikhlasan yang tiada tara yang melahirkan orang sadar diawasi oleh Allah SWT, kemudian jadi jujur dan tidak aman. Nah, ini poin yang sangat penting untuk kita pahami. Puasa menjadi begitu luar biasa tingginya karena Allah SWT menjadikannya sebagai kunci daripada kehidupan yang benar. Ya, kehidupan yang benar. Karena kalau orang sudah tidak ada muraqabatullah, bahaya, gampang khianat, termasuk mata ini. Ya, makanya dalam Al-Quran disebut kha'inatul a'yun. Ya, pengkhianatan mata. Kita sama-sama bisa lihat mata kita berkhianat. Ya. Segala hal bisa berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada muraqabatullah, ada pengawasan dari Allah SWT, maka tanpa CCTV pun kita tidak akan pernah akan melakukan hal yang melanggar. Ya. Jadi kalau sekarang ini orang hanya takut karena CCTV, maka dengan muraqabatullah kita tidak takut. Ya, walaupun tidak ada CCTV, karena memang ya kita akan selalu takut membuat buruk, ya,
Kita akan selalu takut berbuat salah walaupun tidak ada CCTV, karena ada Allah SWT sebagai pengawas di atas semua pengawas. Nah, saya kira ini karena diminta ada waktu yang jawab, biar supaya lebih berkembang. Kecuali kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Ya, mari kita jawab. Dan yang disebut orang bertakwa salah satunya adalah orang yang selalu hati-hati dalam kehidupan ini. Ya, orang yang selalu hati-hati. Ibaratnya para ulama, salah satu definisi takwa adalah seperti orang yang berjalan di depannya ada duri-duri. Maka dia akan sangat hati-hati mengangkatkan kakinya dan meletakkan kakinya saat berjalan karena ada duri-duri di jalan itu. Maka begitulah kita dalam hidup ini, karena tahu ada yang mengawasi Allah SWT, kita takut atau sangat hati-hati dalam melakukan apapun. Barakallahu fikum, saya persilakan kalau ada pertanyaan ya dari Bapak dan Pak Sudan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak berkaitan langsung tapi Supaya kedengaran yang lain, pertanyaan lebih jawabnya gampang. Ini panjang kalau ini. Ya. Sampai panjang. kayak Sulaiman Islam ya kan sih. Nah, di rajnya di Islam dia juga melaksanakan puasa, melaksanakan haji, namun masih ada perbuatan maksiat. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih istidrat yang biasanya terjadi pada kita? Secara ekonomi dia baik-baik, malah secara ekonomi baik. Ya. Nah, mungkin ada pencerahan dari Pak Ustadz. Sebenarnya kita ini ketika mendapat ujian dengan kualitas keimanan seperti itu, masukin. Ya, baik. Ya, tentu ini suatu fenomena yang sangat patut untuk kita cermati dan kita kaji. Kenapa ada orang yang kita lihat puasanya baik, ya, kan begitu. Bahkan tambah dengan umroh, dan sebenarnya secara ekonomi juga tidak masalah ya. Tapi kemudian melakukan itu. Ya. Nah, tadi kalau kaitan dengan puasa, saya kasih sudah jawab bahwa dia tidak menghayati nilai puasa. Nah, kalau yang mengatakan bahwa ya itu normatif, betul. Ada hal lain, bahwa boleh jadi orang itu di saat tertentu dia lalai, lalu iblis masuk. Ya, kan gitu. Maka itu ada sisi yang namanya manusiawi. Ya, sisi manusiawi. Jadi kita juga jangan salah paham nih. Ustaz, kalau semuanya udah puasanya berganti, nggak ada lagi yang salah. Kalau nggak ada lagi yang salah, kita udah kayak malaikat. Ya kan, malaikat yang nggak ada salah. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah SWT dalam hadis qudsi. Kalau kalian ada yang salah, itu digantikan kalian lagi lebih lagi. Ya, jadi boleh saja faktor kedua adalah faktor terjadi kelemahan pada saat tertentu, ya, sebagai manusia, secara manusiawi, lalu iblis masuk. Masuk dan itu terjadi. Maka di sini yang paling penting, dia jangan berketerusan. Dia harus cepat sadar, dia salah, dia mohon ampun, bertobat kepada Allah SWT. Ya, itu yang disebut saya. Agak kita jumpa. Artian maksiat itu sendiri luas, artinya dalam konteks ini saya pikir terkait dengan perbuatan yang tidak sesuai apa yang diperintahkan Allah. Antara lain Pak, yang mungkin di kementerian kita ada Pak, Kementerian Keuangan, soal sudah bersih. Dia melakukan korupsi Pak. Ya. Jadi
Ya dia naik haji, dia sebenarnya posisi nikmat dan istidurnya itu seperti apa sih Pak? Posisi apa? Istidur tadi ujian ya, ujian yang kemudian udahlah kayak tambahin lagi kaya lagi, udah pokoknya tambah lagi sukses jabatannya, ya dia jadi menteri dan seterusnya. Tapi naik haji dan seterusnya itu kita sebagai umat muslim jadi melihat seperti apa? Ini kan jawabannya dari beberapa, ini baru satu tadi. Baru satu, ya. Manusia biasa, mau apapun maksiatnya tadi, ada keadaan tertentu kita itu bisa lemah, ya, bisa lemah, lalu kemudian tergoda, ya, tergoda. Itu, dan itu dimulai dari siapa? Contohnya, tiba-tiba posisi lemah lalu tergoda. Ayo Pak, pasti Bapak Ibu tahu. Siapa yang pertama terjatuh di sini? Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi loh, ya, bukan manusia biasa, Nabi. Supaya, oh benar kata Ustadz, bahwa ada saat tertentu manusia yang bisa lemah. Begitu masuk rumah ada godaan, ya. Saat itu datang iblis bilang ini pohon khuldi sebenarnya. Ya, jadi yang bilang pohon khuldi itu bukan Quran, bukan penamaan Islam. Yang ngasih nama itu iblis. Ya, syajaratul khuld ini pohon kekekalan. Ya, orang cuma tidak tahu apa arti khuldi. Maka orang bilang ini pohon khuldi katanya. Bukan menurut Quran itu, menurut iblis. Pohon kekekalan. Ini kalau dalam bahasa sekarang namanya syubhat. Pertama masuk itu. Jadi kan diktum, jangan dekati pohon itu. Ya, pohon itu. Tapi kemudian tiba-tiba masuk syubhat. Syubhat itu sesuatu yang meragu-ragukan. Ya, gitu. Jadi kalau orang dijebak langsung kepada kemaksiatan, biasanya tidak mudah gitu. Tapi kalau dia berada pada syubhat bisa terjadi. Maka saat lemah, terus istrinya ini konon istrinya juga bilang ke dia, ayo lama, nah, kira-kira begitu. Dia daripada nanti kita keluar dari surga, mungkin benar kata iblis, kira-kira begitu. Ini kalau digambarkan secara lepas gitu, ya bisa lama. Tapi kemudian yang kedua, masih dalam kait kisah ini, manusia ini dituntun oleh iblis untuk bermaksiat secara tidak langsung. Kayak tadi. Jadi sebetulnya dia ingat larangan itu. Makanya dia bilang, saya bukan mau melanggar larangan nih. Ya, cuma ini kan pohon kekekalan. Ya, sama dengan korupsi. Sebetulnya saya nggak mau curi nih. Ya, tapi ini kayaknya saya berhak ini sebab di sini saya kerja keras, saya menghasilkan semua ini. Ya, saya menghasilkan semua ini. Dan saya gajinya juga nggak seberapa, walaupun udah diremunerasi setinggi apa, dia merasa misalnya penghasilan masuk 1 triliun, misalnya nih, dia memang dapat remunerasi 100 juta, 100 juta. Tapi dia mikir-mikir, negara kan saya kasih untung banget negara nih, ya, 1 T. Jadi kalau saya ngambil 1 M, misalnya, dia anggap itu operasional, ya. Dan macam-macam nih bisik-bisik. Kan juga kemarin anda tidak mengeluarkan entertain untuk dapat 1 triliun. Oh, hanya juga ongkos entertain. Ah, itu boleh juga diambil. Ya. Ada lagi apa-apa. Akhirnya diambil. Inilah syubhat-syubhat tadi itu. Dan betapa bahaya syubhat. Ini yang sering maksiat itu. Ya. Makanya dalam Islam ini, supaya tidak terjatuh pada maksiat, hindari dulu hal-hal yang belum maksiat itu. Seperti zina. Wala taqrabu zina. Sebab kalau sudah mulai dekat, itu nanti sudah susah untuk menarik diri. Sudah ada yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, termasuk di zaman kita ini hati-hati dengan medsos. Banyak sekali syubhat di medsos itu. Ya, kalau kita tidak punya guru yang membimbing kita, mungkin kita lihat ini bahasa Arab, ini doa, ternyata agama lain yang punya. Ya, kadang-kadang bahasa Indonesia dan kita tahu ini tapi bisa jadi syubhat, dan kalau masuk ke dalam kita, ya na'udzubillah. Ya. Nah ini persoalan yang berbahaya. Jadi orang memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang kesimpulan kembali yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau dia benar-benar beriman, setiap dia jatuh, dia segera istighfar, mohon ampun kepada
Allah SWT, sebab Allah Maha Pengampun. Yang kedua, ikuti dosa dengan kebaikan. Ya, ikuti dosa dengan kebaikan. Kalau kita rasa jatuh dalam maksiat, selain tobat mohon ampun, kita pergi misalnya sholat sunat 2 rakaat, atau kemudian ada kelebihan uang kita bersedekah, ya. Karena dalam hadis sahih wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan kebaikan. Tapi ini tidak boleh direncanakan dari awal, ya. Saya mau korupsi 1 M, ya, supaya terhapus pergi haji lah dengan ongkos 200-300 juta. Saya juga sumbang masjid. Oh, ini nggak boleh. Ya, ini adalah sama dengan jatuh pada maksiat, jatuh lagi karena merasa bahwa Allah tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu, Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Ya kan? Apakah ada pertanyaan? Habis Bapak-Bapak, Ibu, barangkali ada yang ditanya Ibu. Ya. Kelihatannya pas Pak Ustaz. Ya, Pas. baik. Saya sebutkan beberapa penjelasan para ulama tentang bagaimana puasa ini sebagai muraqabatullah, ya, sebagai jalan untuk kita merasa diawasi Allah SWT. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, as-siyamu sirrun bainal abdi wa rabbih la yattali'u alaihi ghairuhu. Puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Nah, itu itu merupakan ungkapan betapa puasa ini benar-benar bisa membantu kita mendapatkan muraqabatullah. Kemudian kalau kita ini selalu berlatih, dan puasa itu namanya latihan, bulan Ramadan adalah bulan latihan, maka sesungguhnya lama-kelamaan dia sudah menjadi otomatis, ya, sudah menjadi otomatis, sudah otomatis. Kita tidak lagi melakukan yang salah dan terus menjaga benar, karena sudah otomatis, sudah menjadi karakter, ya, jadi karakter. Seperti kalau kita menyetir, waktu pertama latihan menyetir kan sangat ini perhatikan kanan kiri, ya, ini kena apa tidak, dan seterusnya. Tapi setelah lama kita menyetir dan terus berlatih, itu menjadi sangat otomatis, ya. Nah, begitu pula dengan hal ini. Kalau kita dari Ramadan ke Ramadan berkuat terus, termasuk dengan pelajaran seperti ini, ya, karena diri kita ini memerlukan yang namanya afirmasi, memerlukan yang namanya sesuatu yang masuk dalam pikiran untuk membentuk diri kita, ya. Jadi bukan saja yang kita amalkan, tapi apa yang masuk dari ilmu tubuh kita. Nah, kalau kita perjuangkan lama-kelamaan, insya Allah muraqabatullah itu menjadi hal yang otomatis, di mana kita bisa menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita, bahkan hati kita, ya. Ada orang-orang yang mungkin lisannya terjaga, mungkin badannya terjaga, tapi hatinya tidak terjaga. Wa na'udzubillah min dzalik, hatinya dipenuhi oleh rasa iri, rasa dengki, ya, rasa benci, dendam, tidak apa. Padahal salah satu jalan masuk surga yang sangat luar biasa, ya, adalah lapang dada. Lapang dada. Sesuatu yang tidak memerlukan dari kita ongkos, betul? Kalau haji perlu ongkos, umrah perlu ongkos, sholat juga perlu ongkos, betul kan? Karena kalau bajunya tidak menutup aurat, nggak sah sholatnya. Benar sekali. Tapi menjaga hati tidak perlu ongkos. Hanya bagaimana kita betul-betul mau menyadari Allah SWT yang mengawasi kita, agar hati kita lapang. Apalagi kalau sadar dengan lapang dada kita bisa masuk ke dalam surga. Di zaman Nabi SAW pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan akan lewat di depan kalian seorang penduduk surga.
Kaget sahabat. Penduduk surga masih jalan-jalan di muka bumi. Lalu akhirnya ada seorang sahabat penasaran, nginap di rumah orang itu, dia tidak temukan ibadah orang itu kecuali standar, sholat lima waktu, ya, hal-hal yang wajib saja, dan meninggalkan maksiat. Kaget ini seorang ulama sahabat, apa kelebihan berbeda? Dia tidak tahu, maka dia pamit. Dia bilang, sebetulnya saya ini menumpang nginap karena saya mendengar Nabi SAW berkata Anda adalah penduduk surga. Saya ingin tahu kelebihan Anda dalam ibadah. Ternyata biasa-biasa. Kata orang itu memang biasa-biasa. Saya tidak punya ibadah yang banyak kecuali yang standar, yang wajib. Namun saya tidak pernah tidur di malam hari kecuali hati saya lapang. Ya, lapang kepada siapapun yang bersalah pada saya. Lapang kepada siapapun yang dapat nikmat yang saya tidak miliki. Ya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada marah dalam hatinya. Maka kata ulama sahabat tadi, Abdullah bin Amr bin As, itulah sebabnya kau jadi penduduk surga walaupun kau masih di bumi, dan itu yang berat bagi kebanyakan manusia. Semoga bermanfaat. Karena sudah jam 1 lewat, kita cukupkan. Tidak tutup dengan doa. Baik. Yang sebelum ini saya juga 1 menit barangkali menyampaikan, kita patut prihatin dengan kejadian di Timur Tengah, ya, serangan Zionis Israel dan Amerika terhadap Iran. Ya, tentu sebagai Muslim dan sebagai manusia yang punya hati nurani dan sebagai bangsa yang berdaulat, kita mengutuk keras, kita mengecap itu. Ya, karena ini negara berdaulat yang diserang dan ada korban banyak dari rakyat sipil, termasuk anak-anak sekolah yang astagfirullah sangat kita sayangkan. Tapi juga kemudian kita perlu sampaikan bahwa Iran membalas bukan saja ke Israel, ke beberapa negara Teluk, dan ini kita sayangkan, kita sesalkan karena jatuh korban pula di negara-negara Teluk tersebut. Ya, dan ini sudah mulai terjadi fitnah. Naudzubillah. Mari kita bantu juga dengan doa kita. Saya sekali kasih pengantar. Mudah-mudahan dengan khusyuk kita berdoa untuk kemaslahatan diri kita, keluarga, masyarakat dan bangsa serta negara kita tercinta, serta juga umat dan negeri-negeri Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un mujibun, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma anzur muslimina fi kulli makan. Allahumma alayka bi'a'da'il Islam. Allahumma shaddid shamlahum wa farrid jam'ahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim ya qawi ya aziz. Allahumma ja'alna mu'minina haqqan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang benar-benar beriman, ya Allah. Orang yang benar-benar bertakwa. Orang yang selalu merasa takut kepadamu, ya Allah. Orang-orang yang selalu merasa diawasi olehmu, ya Allah, yang maha mengetahui lagi maha melihat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perbaikilah urusan keluarga kami. Perbaikilah urusan bangsa dan negara kami, ya Allah. Jadikanlah bangsa dan negara kami sebagai bangsa dan negara yang makmur, yang maju, yang tentram, dan yang Engkau ridhoi, ya Allah, serta seluruh wilayah kaum muslimin. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari fitnah. Jauhkanlah kami semua dari fitnah kematian, fitnah kubur, dan fitnah al-Masih Dajjal. Jauhkanlah kami daripada segala musibah dan bahaya dan fitnah perang yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa qul a'malna salihah ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.